Bikin heboh. Inilah komentar panas dari media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tidak akan mampu menembus Piala Dunia 2026. Gimana sih sebetulnya peluang timnas kita? Apakah benar sesuram yang mereka katakan? Yuk, duduk yang nyaman, siapkan kopi atau camilan, dan simak pembahasan lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Erick Thohir baru saja bertemu Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, dan membahas nama-nama baru pemain diaspora yang disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa mereka? Dan kenapa ini jadi langkah penting untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, kita bedah satu-satu. Jangan lupa like dulu videonya, biar makin semangat. Wah, ada apa ini? Inilah komentar pedas dari mantan pelatih timnas kesayangan kita, Shin Tae-yong. Dia menyoroti kerasnya permainan Vietnam, bahkan mengkritik langsung kepemimpinan wasit. Ada apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Benarkah ada ketidakadilan di lapangan? Yuk, kita bedah tuntas semuanya hanya di sini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin heboh. Inilah komentar panas dari media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tidak akan mampu menembus Piala Dunia 2026. Gimana sih sebetulnya peluang timnas kita? Apakah benar sesuram yang mereka katakan? Yuk, duduk yang nyaman, siapkan kopi atau camilan, dan simak pembahasan lengkapnya hingga selesai. Kita mulai dulu dari hasil drawing atau undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam undian yang baru saja selesai digelar, Indonesia masuk ke grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Sementara di grup A ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Artinya, 6 tim ini akan bertarung sengit memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat kedua masing-masing grup bakal adu lagi untuk 1 tempat tambahan lewat babak playoff antar konfederasi. Dan ya, seperti yang kalian tahu, grup B bukan grup yang mudah. Sama sekali nggak mudah. Nah, hasil drawing ini langsung jadi bahan pembicaraan, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri termasuk media dari Vietnam. Salah satunya yang cukup vokal adalah Soha.vn, media olahraga dari negeri tetangga itu. Mereka terang-terangan menyebut bahwa Indonesia akan kesulitan besar untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan mereka menyebut bahwa harapan Indonesia bisa kandas lebih cepat karena harus menghadapi 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Menurut Soha, Arab Saudi punya skuad kuat yang terbiasa tampil di level tertinggi, bahkan pernah tampil di Piala Dunia 2022 lalu. Di sisi lain, Irak juga bukan lawan sembarangan. Tim ini punya banyak pemain yang sudah main di Eropa, dan yang lebih penting lagi, mereka sudah 2 kali mengalahkan Indonesia di putaran sebelumnya. Jadi kalau kata Soha, Indonesia ini sudah kalah dari sisi pengalaman, kualitas pemain, sampai kondisi non-teknis seperti jadwal pertandingan. Tapi, tunggu dulu, apakah semua yang dibilang media Vietnam itu benar adanya? Kalau kita lihat secara statistik, memang Indonesia punya catatan kurang baik melawan Irak. Dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia kalah dengan skor yang cukup telak. Tapi saat melawan Arab Saudi, timnas menunjukkan penampilan luar biasa. Ingatkan saat kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di laga tandang. Bahkan sempat mengalahkan mereka 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu bukan hal yang mudah loh, mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim Asia yang pernah menang melawan Argentina di Piala Dunia 2022. Tapi skuad Garuda bisa bikin kejutan. Artinya potensi itu ada. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert bisa mengasah dan menyusun strategi yang tepat. Meski begitu, kita juga harus jujur. Tantangan Indonesia memang tidak kecil. Selain kualitas lawan yang kuat, jadwal pertandingan juga jadi faktor berat. Indonesia akan bermain 2 laga awal melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan lanjut menghadapi Irak pada 11 Oktober. 2 laga krusial ini bisa jadi penentu nasib. Tapi di saat yang sama Arab Saudi dan Irak akan saling berhadapan di laga terakhir, yang artinya mereka punya keuntungan untuk melihat situasi terlebih dahulu dan bisa mengatur strategi akhir. Ini jelas jadi ujian berat bagi Indonesia. Tapi sekali lagi, bukan mustahil untuk dilewati.
Pelatih baru timnas, Patrick Kluivert, tentu bukan orang sembarangan. Pengalamannya sebagai legenda Belanda, pemain Barcelona, dan juga pelatih di berbagai tim Eropa jadi modal besar. Dia sudah melihat sendiri bagaimana kultur sepak bola Indonesia dan punya misi besar untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Kluivert paham bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia bukan cuma soal teknik atau taktik, tapi juga mental. Dan itulah yang kini sedang dia bangun, mental juara, disiplin Eropa, dan semangat juang khas Garuda. Apakah cukup? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, dengan dukungan penuh dari supporter dan pembenahan sistem, timnas Indonesia bisa membuat kejutan. Lalu bagaimana skenario kalau Indonesia ingin lolos? Jika Indonesia bisa menang 2 kali di awal, peluang lolos langsung ke Piala Dunia terbuka sangat lebar. Jika hanya mampu finish di peringkat kedua, maka kita harus adu lagi melawan runner-up grup A. Dan kalau menang di babak playoff itu, Indonesia akan berhak ikut playoff antar konfederasi. Sulit? Iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sepak bola selalu penuh kejutan. Tim kecil bisa mengalahkan tim besar dan sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berani bermimpi besar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah media Vietnam terlalu meremehkan timnas Indonesia? Atau justru itu jadi cambuk semangat buat kita untuk membuktikan bahwa Garuda tak bisa diremehkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan update seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola lainnya. Ini baru mantap. Erick Thohir baru saja bertemu Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, dan membahas nama-nama baru pemain diaspora yang disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa mereka? Dan kenapa ini jadi langkah penting untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, kita bedah satu-satu. Jangan lupa like dulu videonya, biar makin semangat. Jadi gini, Sobat Garuda. Baru-baru ini, Erick Thohir melakukan pertemuan penting dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas. Dalam pertemuan itu mereka membahas 2 hal besar, proses naturalisasi pemain diaspora baru untuk timnas Indonesia dan reformasi sistem Liga Sepak Bola Nasional dari akar rumput. Nah, yang pertama ini yang bikin para pecinta bola heboh karena ternyata ada nama-nama baru pemain keturunan yang sedang disiapkan untuk dinaturalisasi. Ini bukan sekadar wacana, tapi benar-benar langkah nyata untuk memperkuat skuad Garuda, apalagi menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa sih masih butuh pemain naturalisasi? Bukannya sudah banyak pemain lokal yang bagus? Jawabannya, kita bukan meremehkan pemain lokal. Tapi kalau bicara target Piala Dunia 2026, itu levelnya beda. Lawan kita nanti adalah Arab Saudi dan Irak, tim dengan pengalaman, kekuatan fisik, dan kecepatan yang sudah teruji. Untuk bisa bersaing, kita butuh pemain dengan jam terbang tinggi yang terbiasa dengan ritme sepak bola Eropa. Nah, disinilah peran pemain diaspora masuk. Mereka adalah anak-anak Indonesia, punya darah Indonesia, tapi lahir dan besar di luar negeri dan punya pengalaman sepak bola yang luar biasa. Sampai sekarang, memang belum semua nama dibuka ke publik. Tapi ada satu nama yang sudah disebut langsung oleh Erick Thohir, yaitu Mauro Zijlstra. Pemain muda ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini bermain di Belanda. Selain Mauro, Erick juga menyebut bahwa ada 2 striker diaspora yang sedang diproses naturalisasinya. Tapi, dia belum membocorkan siapa nama mereka. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick hanya menyebut bahwa nama-nama tersebut sudah disampaikan ke Menkum dan sedang dalam proses untuk diambil sumpah sebagai WNI. Siapa ya 2 striker ini? Kalau kalian punya tebakan, tulis di kolom komentar ya. Mungkin salah satunya yang selama ini digosipkan seperti Calvin Verdonk, Jay Itzes, atau mungkin ada nama baru yang belum terendus media. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang sedang gaspol. Setelah sukses mengantar timnas ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tahu bahwa tantangan selanjutnya bakal jauh lebih berat. Grup kita bukan main-main, bro. Ada Arab Saudi yang langganan tampil di Piala Dunia, dan ada Irak yang baru saja menumbangkan banyak tim kuat di Piala Asia kemarin. Maka dari itu kekuatan skuad harus ditingkatkan, termasuk lewat penambahan pemain diaspora ini. Dan ini bukan hanya soal bintang individu. Strategi ini bagian dari sistem. Para pemain diaspora yang dinaturalisasi diharapkan bisa mengangkat kualitas latihan, membentuk kultur kerja keras, dan menjadi mentor bagi pemain muda lokal.
Yang menarik, pertemuan Erik dan Menkum gak cuma bahas pemain diaspora. Mereka juga ngobrolin soal pembaruan statuta PSSI, khususnya soal sistem kompetisi di Liga 4, Liga 3, sampai Liga 1. Apa yang dibahas? Liga 4 akan diselenggarakan di level kabupaten dan kota dan para tim akan memperebutkan piala bupati atau wali kota. Liga 3 naik level dimainkan di tingkat provinsi untuk piala gubernur. Dan di level nasional, para juara akan bertarung memperebutkan piala presiden. Langkah ini penting banget untuk membentuk fondasi sepak bola dari bawah. Kalau akar rumputnya kuat, maka timnas di masa depan juga akan lebih siap dan penuh talenta berkualitas. Dengan adanya dua langkah ini, yaitu penambahan pemain diaspora dan perbaikan sistem kompetisi, sebenarnya sedang menyusun peta jalan jangka panjang. Artinya, kita tidak hanya memikirkan 1-2 tahun ke depan, tapi benar-benar sedang membangun timnas yang kompetitif secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, kita ingin tampil di Piala Dunia 2026. Tapi ke depan, kita berharap Indonesia bisa konsisten bermain di level tertinggi Asia. Bayangkan kalau program akar rumput ini berhasil. Setiap tahun ada ratusan pemain muda dari daerah yang bersaing mencuri perhatian dan akhirnya bisa dipromosikan ke klub besar. Lalu, mereka bersaing dengan para pemain diaspora. Dari situ kualitas timnas kita akan naik secara alami. Jadi Sobat Garuda, jelas bahwa PSSI di bawah Erick Thohir sedang bekerja keras bukan hanya di permukaan, tapi juga sampai ke akar-akarnya. Proses naturalisasi untuk pemain diaspora, reformasi liga dan pembinaan dari tingkat kabupaten dan persiapan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mendukung? Karena sehebat apapun strategi dari federasi, tetap butuh dukungan dari kita semua supporter, media, bahkan pemain muda yang sedang berjuang di kampung halamannya. Kalau kamu setuju bahwa ini langkah yang tepat, tulis di kolom komentar, ayo Garuda, kita bisa. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman pecinta bola lainnya. Wah, ada apa ini? Inilah komentar pedas dari mantan pelatih timnas kesayangan kita, Shin Tae-yong. Dia menyoroti kerasnya permainan Vietnam, bahkan mengkritik langsung kepemimpinan wasit. Ada apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Benarkah ada ketidakadilan di lapangan? Yuk, kita bedah tuntas semuanya hanya di sini. Final Piala ASEAN U2030 2025 digelar Selasa malam minggu lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang penuh sesak oleh para pendukung kedua tim. Indonesia tampil cukup percaya diri di awal laga. Meski bermain sebagai tim underdog, Garuda Muda mampu memberi perlawanan sengit terhadap Vietnam yang dikenal tangguh dan punya lini tengah disiplin. Namun di tengah jalannya pertandingan, tensi mulai memanas. Banyak pelanggaran keras terjadi, terutama dari pihak Vietnam. Bahkan salah satu pemain Indonesia sempat harus dapat perawatan serius di lapangan setelah benturan keras. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak lewat situasi bola mati di babak kedua yang sayangnya tak mampu dibalas oleh Indonesia hingga peluit panjang berbunyi. Tak lama setelah laga usai, Shin Tae-yong, mantan pelatih yang kini masih aktif memantau perkembangan sepak bola Indonesia, angkat bicara. Dalam wawancaranya, Shin menyampaikan kekecewaan mendalam bukan hanya karena kekalahan, tapi karena cara permainan yang diperlihatkan Vietnam. Saya sangat menyayangkan cara bermain Vietnam malam itu. Terlalu banyak pelanggaran keras dan provokasi kepada pemain kami, ujar Shin. Ia menilai bahwa gaya bermain kasar dan tidak sportif seharusnya tidak dipertontonkan di level seperti ini, apalagi di partai final yang seharusnya menjunjung tinggi fair play. Menurutnya, ini bukan sepak bola yang semestinya diperlihatkan oleh tim muda. Bukan hanya Vietnam yang jadi sorotan. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, juga ikut disorot tajam oleh Shin Tae-yong. Shin menyebut bahwa wasit tidak cukup tegas dan kerap membiarkan insiden keras di lapangan berlalu begitu saja tanpa hukuman yang layak. Banyak insiden yang seharusnya dapat kartu kuning atau bahkan merah, tapi wasit membiarkannya. Ini membuat suasana pertandingan jadi tidak kondusif, ujar Shin. Beberapa momen memang terasa mencurigakan seperti saat tackle dua kaki dari pemain Vietnam hanya diberi peringatan lisan. Bahkan protes keras dari kubu Indonesia pun tampaknya diabaikan oleh perangkat pertandingan. Hal seperti ini tentu berdampak pada mental pemain muda. Keputusan-keputusan yang dirasa tidak adil membuat emosi terpancing, konsentrasi buyar, dan akhirnya permainan jadi tidak maksimal. Memang harus diakui final kali ini berlangsung dalam atmosfer yang sangat panas.
Supporter dari kedua negara memenuhi stadion membuat tensi semakin tinggi. Setiap pelanggaran, sorakan, dan bahkan provokasi kecil jadi makin terlihat jelas. Dan sayangnya pertandingan jadi lebih banyak diwarnai drama dan insiden fisik daripada kualitas sepak bola yang elegan. Beberapa pemain Indonesia terlihat frustrasi, sementara pemain Vietnam terlihat sengaja memperlambat tempo dan memancing emosi. Tapi meski begitu, anak-anak Garuda Muda tetap berusaha tampil disiplin dan menjaga fokus. Sikap seperti inilah yang patut diapresiasi, apalagi mengingat usia mereka masih muda. Walau kecewa, Shin Tae-yong tetap memberi apresiasi besar kepada para pemain timnas U23 Indonesia. Mereka sudah memberikan segalanya. Kekalahan ini akan menjadi pelajaran berharga. Saya yakin mereka akan bangkit dan semakin kuat ke depannya, tutup Shin. Dan ini penting banget. Dalam sepak bola, kalah dan menang itu hal biasa. Tapi mental juang dan pembelajaran dari kekalahan adalah hal yang lebih penting, terutama untuk pemain-pemain muda yang masih dalam masa pembentukan karakter. Garuda Muda memang gagal juara, tapi mereka menunjukkan semangat, keberanian, dan kekompakan yang layak kita banggakan. Dengan hasil ini, Vietnam kembali menunjukkan dominasinya di Asia Tenggara, terutama di level kelompok umur. Mereka berhasil mempertahankan gelar juara ASEAN U23. Tapi buat Indonesia, ini juga jadi sinyal kuat bahwa kita butuh pembenahan lebih lanjut, baik dari sisi teknik, taktik, maupun psikologis pemain. Kekalahan seperti ini jangan jadi alasan untuk mundur. Justru sebaliknya harus jadi bahan evaluasi menyeluruh, agar kita bisa mengimbangi, bahkan menyalip Vietnam di masa depan. Jangan lupa, timnas U23 saat ini ditangani pelatih baru, Gerald van den Burg, mantan legenda Belanda yang punya pengalaman besar di sepak bola Eropa. Kekalahan ini tentu jadi ujian awal untuk van den Burg. Tapi justru disinilah kita bisa menilai seperti apa pendekatannya ke depan. Apakah dia mampu memperbaiki mentalitas tim? Apakah dia bisa menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk membentuk tim yang lebih solid? Kita tunggu bagaimana ia membangun kembali kepercayaan diri para pemain setelah hasil kurang memuaskan di final ini. Sobat Garuda, kekalahan memang menyakitkan. Tapi dalam sepak bola itu bagian dari proses menuju kemenangan besar. Kritik Shin Tae-yong baik soal permainan keras Vietnam maupun wasit harus kita dengar, tapi juga kita lihat dari berbagai sisi. Yang terpenting sekarang, jangan saling menyalahkan, dukung terus pemain muda kita dan percayai proses yang sedang dibangun. Kalau kamu sepakat bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tulis di kolom komentar. Garuda Muda tetap terbang tinggi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video seputar timnas Indonesia lainnya. Yes, final besar akan segera digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Pertarungan sengit antara timnas U23 Indonesia melawan Vietnam akan jadi laga penentu siapa penguasa Asia Tenggara. Tapi menariknya, penyerang muda Vietnam, Nguyen Dinh Bach, bilang dia nggak terkejut sama sekali menghadapi tekanan supporter Indonesia. Loh, kok bisa? Simak ungkapan lengkapnya hingga selesai. Dinh Bach, pemain muda berusia 20 tahun, ternyata sudah pernah merasakan panasnya atmosfer stadion di Indonesia. Bukan baru pertama kali ia bermain di GBK atau stadion besar lainnya di Indonesia. Kita kilas balik ke tahun 2022 saat digelarnya Piala AFF U19 di Indonesia. Turnamen ini dimainkan di dua stadion, Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi dan Stadion Madia di Jakarta. Di turnamen itu, Vietnam tergabung di grup A, satu grup dengan Indonesia, Thailand, Myanmar, Brunei, dan Filipina. Dan pertandingan Indonesia versus Vietnam waktu itu jadi salah satu laga yang paling diingat publik. Skor akhir 0-0, tapi atmosfernya gila. Puluhan ribu supporter Indonesia memenuhi stadion. Chan menggema, semangatnya luar biasa. Namun menurut Dinh Bach, itu adalah pengalaman yang membentuk mentalnya. Dia bilang banyak dari kami pernah berkompetisi di turnamen U19 di sini, jadi kami tidak terlalu terkejut.
Pengalaman itulah yang membuat Dinh Bach dan rekan-rekannya di Vietnam lebih siap secara mental menghadapi tekanan dari tribune Garuda Mania. Kalau kita bahas soal tekanan supporter, Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan basis pendukung sepak bola yang fanatik. Setiap kali timnas bertanding di kandang, apalagi di Gelora Bung Karno, bisa dipastikan stadion penuh sesak. Sorakan, yel-yel, koreografi tribun semuanya memberi tekanan luar biasa pada tim lawan. Banyak pemain dari negara lain mengaku grogi, gugup, bahkan panik ketika menghadapi atmosfer ini. Tapi tidak dengan Dinh Bach. Kenapa? Karena psikologi pemain terbentuk dari pengalaman. Dia dan beberapa rekannya sudah punya mental baja sejak U19. Mereka belajar untuk tetap tenang meski ribuan pasang mata dan teriakan menghujani mereka. Ini bukan berarti mereka tak gentar. Tapi mereka tahu cara mengelola tekanan itu dan itulah yang membuat mereka lebih siap di final nanti. Ngomong-ngomong soal kesiapan, Vietnam juga datang ke final ini dengan semangat yang membara. Nguyen Dinh Bach bilang semangat tim sangat kuat, siap mengesampingkan semua faktor eksternal untuk fokus berkompetisi, membawa kejayaan bagi tanah air. Artinya mereka benar-benar fokus untuk meraih gelar juara, bukan sekadar bermain bagus. Dan mereka dapat kabar baik penyerang utama mereka, Quoc Viet, yang sempat cedera saat semifinal melawan Filipina, sudah kembali berlatih. Ini tentunya jadi tambahan amunisi bagi pelatih mereka. Vietnam saat ini adalah raja sepak bola U23 Asia Tenggara. Mereka juara di edisi 2022 dan 2023. Jika menang di final kali ini, mereka akan mencatat sejarah JUARA 3 kali BERUNTUN. Wow, tentu saja ini jadi motivasi tersendiri bagi mereka. Misi Vietnam bukan cuma menang melawan Indonesia, tapi mengukir sejarah. Sementara timnas U23 Indonesia terakhir kali juara pada 2019. Di edisi 2023 lalu, kita harus puas jadi runner-up, kalah dari siapa lagi kalau bukan Vietnam. Jadi, bagaimana Indonesia harus merespons ini? Yang jelas, kita tidak boleh terpancing emosional. Supporter Indonesia akan memenuhi GBK dan ini jadi kekuatan utama kita. Tapi pemain harus tetap fokus dan disiplin. Vietnam datang dengan pengalaman dan mental kuat. Tapi Indonesia juga punya banyak pemain muda berbakat yang siap menggebrak dari Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, hingga Jam Klis Royer. Dukungan supporter adalah senjata, tapi jangan jadi bumerang. Karena tekanan berlebihan juga bisa berdampak pada pemain sendiri. Jadi itulah alasan kenapa Nguyen Dinh Bach tak lagi kaget dengan tekanan supporter Indonesia. Dia sudah pernah merasakannya, sudah melewati masa-masa sulit, dan kini datang dengan tekad baru untuk merebut gelar ketiga. Tapi Garuda Muda juga tidak tinggal diam. Ini adalah momen pembalasan, momen pembuktian, dan momen kebangkitan. Siapkah kalian mendukung langsung dari stadion? Atau dari rumah, pastikan semangat kita tetap bergema untuk Timnas Indonesia. Sampai jumpa di final. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update Timnas U23 Indonesia. Ayo Garuda Muda, buktikan kita bisa. Bikin heboh, media Vietnam menyebut striker timnas U23 Indonesia, Jens Raven, bukanlah ancaman. Waduh, keras banget ya. Padahal Jens datang dengan koleksi 7 gol di turnamen ASEAN Cup U23 tahun 2025 ini. Kok bisa dibilang tidak terlalu bagus? Yuk kita bahas tuntas. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan info panas timnas lainnya. Pertama-tama, siapa sih Jens Raven? Jens adalah striker muda Indonesia yang jadi andalan di lini depan Garuda Muda dalam ASEAN Cup U23 2025 ini.
Ia adalah pemain kelahiran Belanda yang memilih membela Indonesia dan kini membela klub Bali United. Di ajang ini Jens mencetak 7 gol, jumlah terbanyak di antara semua pemain Indonesia. Dia adalah top skor sementara timnas dan menjadi tumpuan utama di final nanti melawan Vietnam. Namun, catatan Jens tidak sepenuhnya mulus. Dalam beberapa laga penting seperti saat melawan Filipina dan Malaysia, Jens terlihat kesulitan. Bahkan saat semifinal lawan Thailand, ia sempat terlihat mengalami kram dan kesakitan. Media Vietnam, Bongda Plus, menyebut Jens Raven bukan ancaman nyata. Bahkan mereka mengkritik jumlah gol Jens yang dinilai tidak impresif. 6 dari 7 gol Jens dicetak hanya ke gawang Brunei Darussalam, tim paling lemah di grup. Sisanya dicetak ke Thailand di semifinal. Menurut mereka, angka ini terlalu kecil jika ingin dianggap sebagai striker berbahaya. Mereka juga menyoroti kondisi fisik Jens yang dianggap tidak ideal, sering kram dan terlihat kelelahan. Jens sedang mengalami masalah fisik sehingga perlu waktu untuk mengevaluasi peluangnya bermain di final, tulis mereka. Namun meski mengkritik, Bongda Plus tetap mewanti-wanti Vietnam untuk tidak meremehkan Jens. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat Vietnam pulang dengan tangan kosong. Nah, sekarang kita bahas apakah benar Jens bukan striker berbahaya? Kalau kita lihat statistik, memang benar sebagian besar gol Jens terjadi di laga melawan tim lemah. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat bagaimana perannya di lapangan. Jens bukan cuma pencetak gol. Dia juga sering membuka ruang, menarik bek lawan, dan menciptakan peluang bagi pemain lain seperti Marcelino atau Jam Kelly. Lawan seperti Filipina dan Malaysia memang membuat Jens kesulitan karena mereka secara khusus menempatkan 2 hingga 3 pemain untuk menjaga pergerakannya. Tapi justru itu menunjukkan bahwa tim lawan menganggap Jens sebagai ancaman serius. Laga final melawan Vietnam akan menjadi momen pembuktian Jens Raven. Kritik dari media Vietnam bisa menjadi pemicu semangat. Jens harus bisa menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pencetak gol saat lawan tim lemah, tapi juga striker yang bisa membuat perbedaan di laga besar. Seluruh mata akan tertuju padanya. Apalagi Indonesia punya misi balas dendam setelah kalah dari Vietnam di final edisi sebelumnya. Jika Jens bisa mencetak gol atau minimal memberikan kontribusi besar di lini depan, maka kritik dari media Vietnam akan terbantahkan di depan mata mereka sendiri. Secara strategi, pelatih timnas bisa memanfaatkan Jens sebagai pemantul bola atau target man, lalu memberikan celah untuk pemain seperti Marcelino atau Sananta menusuk dari lini kedua. Selain itu, kondisi fisik Jens harus dijaga. Mungkin dia tidak perlu bermain 90 menit penuh, bisa masuk di babak kedua saat lini belakang Vietnam sudah mulai lelah. Atau justru Jens bisa dimaksimalkan sejak awal untuk memecah fokus pertahanan lawan dan digantikan saat tempo permainan berubah. Jadi, apakah Jens Raven striker yang tidak terlalu bagus? Atau justru sedang menyimpan peluru terakhir untuk pertandingan paling penting? Media Vietnam boleh saja bicara, tapi yang menentukan bukan kata-kata, melainkan aksi nyata di lapangan. Final di Gelora Bung Karno ini akan jadi panggung penentuan. Apakah Jens benar-benar striker andalan Indonesia atau sekadar sensasi sesaat? Kita akan tahu jawabannya pada Selasa 29 Juli 2025. Kalau kamu percaya Jens bakal cetak gol di final, tulis di kolom komentar GOJENSGO. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Ayo Garuda Muda, waktunya terbang tinggi.